Baiklah, kita akan mempelajari cara memasukkan fitur keputusan naik dan tidak naik kelas. Yang pertama, pastikan kita berada di format lembar cetak rapor. Kemudian, jika masih terkunci, maka kita buka proteksinya, yaitu dengan cara unprotect sheet, kemudian masukkan password 12345. Nah, kalau sudah, kita akan membuat tabel baru di sini. Karena kita membuat tabel baru, maka kita butuh sekitar 3 baris tambahan. Kita akan menambahkan 3 baris tambahan tersebut di bagian sini, di atas tanda tangan. Kita klik nomor angka yang paling sebelah kiri, kemudian kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti kita akan menambahkan 3 baris. Jangan lupa dipencet shift ya, tekan sekali ini tuh, kemudian tekan shift, kemudian tekan sampai baris ketiga yang kita ingin tambahkan. Kalau sudah, kemudian klik kanan, terus klik insert. Nah, ini sudah bertambah 3 baris. Kemudian kita atur ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita samakan jaraknya dengan yang atas. Jarak baris ini sama dengan jarak baris ini. Kira-kira diperkirakan saja. Kemudian baris ini sama dengan baris ini. Diperkirakan saja kira-kira seperti apa. Ya, segini cukup. Kemudian kita kasih warna abu-abu seperti ini. Ya, kita warna abu-abu. Nah, seperti ini. Kemudian setelah dikasih warna abu-abu, ya di baris ini ya kita batasi sampai sini ya warna abu-abunya. Kemudian kita merge and center seperti ini. Dan kita masukkan, maaf saya tebalkan dulu. Kita masukkan poin baru, nama baru, judul baru di sini. Hurufnya huruf I karena yang terakhir ada H. Ini huruf I yang terakhir. Kita tambahkan kalimat keputusan. Kemudian kita tebalkan. Nah, kemudian kita masuk ke baris selanjutnya 59 sampai ke batas ini ya. Batas ujung sini satu sejajar dengan ini. Kemudian kita merge and center di sini. Merge and center. Nah, kalau sudah, kita buat ini ya. Baris ini, baris 58 dan 59 ke sini kita blok. Kemudian kita berikan border. Saya biasa menggunakan all border buat ini. Cukup all border, cukup seperti ini. Nah, kemudian kita tebalkan dan miringkan sel ini. Isi sel di sini kita tebalkan dan miringkan seperti ini. Ya, dengan cara ini dengan ini. Tertibkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah rumus ya. Rumus yang akan kita masukkan kemari. Ya, kita akan mulai dengan, perhatikan baik-baik, sama dengan seperti ini, sama dengan, kemudian concatenate dalam kurung ya, tanda kutip, jangan sampai lupa tanda kutipnya. Kita masukkan kalimat berdasarkan hasil pencapaian seluruh kompetensi ya, kompetensi peserta didik. Kita kasih koma di sini, spasi, maka, nah di sini kita tutup dengan tanda kurung lagi, tanda kutip. Jadi di awal tanda kutip, di sini juga setelah maka tanda kutip, ya. Kemudian kita tambahkan koma. Perhatikan lagi, setelah koma yang kedua ini, setelah tanda kutip kan koma, kemudian kita masukkan tanda kutip lagi, dan kita kasih spasi, tanda kutip lagi. Ini fungsinya adalah untuk memisahkan kata maka dengan kata selanjutnya. Memberikan satu spasi untuk memisahkan antara kata maka dengan kalimat selanjutnya, ya.
Nah, terus kemudian kita kasih tanda koma lagi seperti ini. Kita kasih tanda koma lagi seperti ini. Setelah tanda koma, kemudian kita masukkan sel, ya, nomor sel nama siswa. Lihat di paling atas, nama siswa itu ada di sel ini nih. Kita klik saja, langsung otomatis dia akan terisi. Nih, di sini ada di G1 ya. Kita klik aja langsung nama siswa di sini, siswa 01. Nanti kalau sudah diisi, namanya akan sesuai dengan nama yang ada di atas itu. Kita klik, ya, ada di G4, maaf, di G4. Kemudian kita kasih koma lagi. Kemudian kita kasih spasi lagi. Ingat, kalau ngasih spasi harus menggunakan tanda kutip 2. Tanda kutip. Seperti ini, ya. Terus kemudian kita berikan koma lagi. Jangan sampai lupa, berikan koma lagi. Jadi sama dengan konkatenat tanda kutip berdasarkan hasil pencapaian seluruh kompetensi peserta didik, koma, spasi, maka tanda kutip, koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, koma, G4, koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, koma. Maka, nah G4 ini nanti akan berubah sesuai dengan nama siswa yang tertera di sini. Misalkan namanya Sahrul ya, jadi maka Sahrul gitu. Maaf, sini saya tambahkan makanya saya tambahkan dengan kata Ananda. Karena biasanya menggunakan kata Ananda sebelum menyebutkan nama siswanya. Maka Ananda, ya, seperti ini. Ya, maka Ananda, kemudian dinyatakan, gunakan tanda kutip lagi. Dinyatakan, ya, naik ke kelas. Nah, kelasnya ini sesuai dengan siswa yang akan naik ke kelas berapa. Kalau dia kelas 3 berarti mau naik ke kelas 4. Ini misalkan ini rapot untuk kelas 5 ya. Nilai rapot untuk kelas 5, maka dia tahun depan akan masuk ke kelas 6. Maka saya akan tambahkan tulisan angka 6 Romawi di sini. Kemudian kita akhiri dengan titik dan tanda kutip. Setelah itu kita tutup dengan tutup kurung. Nah, jika sudah selesai seperti itu, kita enter saja. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jika terjadi nama siswanya misalkan panjang nih. Namanya panjang, misalkan Muhammad Khairul Azmi Jamaluddin misalkan. Maka kan dia otomatis akan butuh space lebih banyak. Karena dia butuh space lebih banyak untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita lebarkan saja sel ini, ya. Baris ini kita lebarkan saja dengan cara menarik garis ini ke bawah, ya, seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan namanya panjang, dia akan otomatis muat ke dalam kotak sel tersebut. Ya, sudah seperti itu tutorial cara menambahkan fitur tabel keputusan pada aplikasi raport, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.